Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Saya merupakan mahasiswa Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas F1 semester 5 Fakultas Hukum dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Kita masuk mulai materi. Metode penelitian adalah prosedur dan skema yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral, dan bernilai. Metode penelitian sebagai strategi mengumpulkan informasi dan menemukan solusi suatu masalah berdasarkan fakta. Metode penelitian juga disebut sebagai suatu teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode mengacu pada teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi penelitian, untuk menemukan solusi dari suatu masalah, dan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara otomatis, sistematis untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Dengan demikian, metode penelitian sebagai teknik pengumpulan informasi untuk memecahkan masalah, menemukan solusi, dan teknik untuk membangun hubungan antara informasi dan metode dengan mengevaluasi hasil penelitian secara akurat. Secara umum, ada 3 metode penelitian yang umum digunakan dalam penelitian ilmiah. Ketiga metode ini terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan mixed method atau metode kombinasi. Kemudian selain ketiga hal tersebut, metode penelitian dapat berupa penelitian deskriptif, penelitian eksploratif atau penelitian penjelasan, metode kuantitatif yang berkaitan dengan angka, atau ostensible yang sering digunakan pada penelitian survei atau jejak pendapat. Kemudian, metode kualitatif berfokus pada peristiwa alami, nyata, subjektif, dan interaktif. Kemudian, metode campuran atau mixed method adalah gabungan antara teknik kuantitatif dan kualitatif, sehingga hasil yang didapat lebih lengkap, bermanfaat, seimbang, dan akan bersifat lebih informatif. Dengan menggunakan metode penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis dan akurat. Informasi penelitian dapat dibuktikan dan diuji kebenarannya secara ilmiah. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan menghasilkan pengetahuan yang baru yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan praksis pendekatan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Materi yang akan saya bahas ini saya diharapkan mampu menambah wawasan atau khazanah pemikiran baru seputar pengembangan konsep dan implementasi metode penelitian ilmiah dalam bidang pendidikan. Pertama yang akan saya bahas yaitu adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan berdasarkan pada objek atau peristiwa yang bersifat alami. Metode penelitian kualitatif sering dipakai untuk pemahaman yang mendalam, yang berfokus pada fenomena sosial dan budaya, seperti dalam bidang psikologi sosial, sosiologi, dan pendidikan. Dalam metode kualitatif, hasil daripada penelitian ini lebih menitik beratkan pada kualitas data daripada kuantitas datanya. Jadi lebih fokus pada kualitas daripada jumlah dari data-datanya yang untuk digunakan pada penelitian. Dan dalam proses penelitian kualitatif ini menggunakan prosedur seperti mengajukan pertanyaan, mengajukan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan datanya, dan kemudian dituliskan dalam pernyataan yang bersifat deskriptif atau naratif. Nah, metode penelitian kualitatif ini memiliki beberapa karakteristik. Contohnya seperti 1. Latar alaminya yaitu manusia. Background penelitian ini berkaitan dengan manusia. Yang kedua, yaitu manusia menjadi instrumen pada penelitian. Yang ketiga, analisis data digunakan secara induktif, kemudian teori menjadi dasar, kemudian bersikap deskriptif, kemudian selanjutnya lebih mementingkan proses daripada hasil, kemudian fokus pada konteks, dan lain sebagainya. Metode penelitian kualitatif ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian patologi sosial, karena metode ini bisa digunakan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks,
dalam masyarakat seperti perilaku menyimpang, konflik sosial, dan kekerasan atau lain sebagainya. Dengan metode ini, peneliti berfokus untuk menggali secara dalam makna, persepsi, dan pengalaman individu yang terlibat dalam suatu masalah sosial tertentu. Nah, berikut saya akan menyebutkan beberapa jenis dalam penelitian kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian mengenai patologi sosial. Yang pertama yaitu menggunakan jenis studi kasus. Studi kasus ini bisa menjadi pilihan utama apabila peneliti ingin memahami latar belakang suatu masalah, interaksi individu dalam kelompok, secara utuh, intensif, dan natural. Dengan metode studi kasus ini, peneliti dapat mengamati dan menganalisis kasus yang sifatnya khusus, dan kasus yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, peristiwa, atau lingkungan yang terbatas. Sehingga peneliti dapat berfokus menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek berfungsi dengan latar yang sebenarnya. Jadi studi kasus lingkupnya lebih kecil. Yang kedua yaitu jenis menggunakan fenomenologi. Fenomenologi berarti penampakan diri. Metode fenomenologi ini sering digunakan dalam bidang sosiologi. Fenomenologi ini khususkan melihat realita dan fakta yang kemudian dikaji beserta pembahasannya. Metode fenomenologi mencari data dalam sebuah fakta, realita, dan pengalaman hidup yang kemudian peneliti mereduksi dan memurnikan hingga menemukan makna fenomena yang sesungguhnya. Nah, fenomenologi ini bisa digunakan menggunakan teknik observasi. Kemudian yaitu ada etnografi. Etnografi merupakan suatu cara dalam penelitian yang terdapat bahasan pada interaksi sosial dalam kelompok masyarakat saat menerapkan budaya setempat dengan dua konsep dasar yaitu bahasa dan budaya. Dengan metode etnografi, peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lapangan untuk memahami kehidupan sosial kelompok yang rentan terhadap patologi sosial. Ini bisa melibatkan pemahaman dan interaksi panjang dengan kelompok sosial yang terpinggirkan atau mengalami masalah sosial yang serius. Dan banyak metode-metode lainnya, ini hanya 3 jenis dari metode penelitian kualitatif yang biasanya digunakan atau sering digunakan untuk meneliti tentang patologi sosial. Tujuan dari metode penelitian kualitatif ini mengenai patologi sosial di antara lain ada mengungkap gambaran patologi sosial, kedua mengidentifikasi penyebab patologi sosial, kemudian metode ini juga bisa ditujukan untuk mencari solusi atau pencegahan dari masalah, kemudian meningkatkan pemahaman secara teoritis. Kemudian kelebihan dari penelitian kualitatif pemahamannya bersifat mendalam karena mendapatkan data secara detail dan rinci, apalagi lingkungannya secara terbatas. Kemudian bersifat fleksibel dan cocok digunakan untuk meneliti sebuah fenomena yang bersifat kompleks. Kemudian kekurangannya, desain penelitian terbatas karena lingkungannya kecil. Itu juga menjadi poin plus, itu menjadi poin kekurangan juga di dalam metode penelitian kualitatif. Kemudian hasil penelitian sulit digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena pengambilan sampelnya di lingkungan yang kecil, maka sulit digeneralkan hasil penelitiannya. Kemudian tingkat subjektivitas tinggi, sehingga perspektif si peneliti tadi dapat mempengaruhi hasil penelitian karena tingkat subjektivitasnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan yang bersifat sistematis dan objektif. Metode ini memberikan penekanan pada pengujian teori menggunakan variabel penelitian berupa angka dan analisis data berupa prosedur statistik. Maka dari itu, dengan metode ini memberikan kesempatan peneliti untuk mengumpulkan data secara numerik yang dapat dianalisis secara statistik sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan umum tentang suatu masalah. Jadi metode penelitian kuantitatif lebih bersifat objektif, lebih bersifat sistematis, dan dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang suatu masalah karena sampel populasinya lebih luas. Metode penelitian ini biasa digunakan untuk meneliti masalah yang sudah jelas, memiliki potensi populasi yang luas, dan bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teori-teori yang ada. Maka dari itu, penelitian kuantitatif bersifat lebih objektif, namun
tidak bersifat mendalam seperti penelitian kualitatif. Jadi hanya bersifat luas tapi tidak terlalu dalam. Metode penelitian kuantitatif ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, datanya berupa numerik atau angka atau berupa statistik atau berupa data gitu. Yang kedua, bersifat objektif dan sistematis. Kemudian, analisis datanya dilakukan secara deduktif kalau kualitatif induktif, kalau kuantitatif secara deduktif. Kemudian hasil penelitiannya dapat digeneralisasi, dapat disebarluas, dapat bersifat lebih umum. Kemudian fokus pada hubungan antar variabel dan lain sebagainya. Metode penelitian kuantitatif juga dapat digunakan untuk penelitian mengenai patologi sosial. Dalam penelitian patologi sosial, penelitian kuantitatif ini ditujukan untuk mengukur dan menganalisis secara sistematis dan berbasis data mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan perilaku menyimpang atau masalah sosial atau disebut dengan patologi sosial. Metode ini sering digunakan untuk menguji hipotesis, menemukan pola, atau mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam sebuah fenomena sosial. Nah, berikut saya akan menyebutkan beberapa jenis dalam penelitian kuantitatif yang sering digunakan dalam penelitian mengenai patologi sosial. Yang pertama yaitu menggunakan metode survei. Survei menjadi metode yang paling umum yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Jenis ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari data yang berasal dari sampel yang diambil dari populasi. Survei memberikan opsi kepada peneliti untuk mengumpulkan data dari populasi besar maupun kecil melalui kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang terstruktur. Karena penelitian kuantitatif bersifat sistematis, jadi pertanyaannya bersifat struktur. Misalnya survei yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat penggunaan narkoba, tingkat kriminalitas, atau perilaku menyimpang dari sebuah populasi. Yang kedua yaitu menggunakan metode eksperimen. Eksperimen digunakan peneliti untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol. Secara sederhana, metode ini bertujuan menjelaskan hukum sebab akibat dari antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dalam penelitian mengenai patologi sosial, eksperimen ini dapat digunakan untuk menguji efek dari suatu intervensi tertentu terhadap perilaku sosial yang bertujuan untuk mengurangi fenomena sosial yang bersifat negatif atau mengurangi fenomena patologi sosial. Misalnya, program rehabilitasi pengguna narkoba. Peneliti membandingkan kelompok yang mendapatkan intervensi dengan kelompok kontrol untuk mengukur efektivitas dari rehabilitasi tadi terhadap pengguna narkoba. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode analisis statistik. Analisis statistik ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data dan dikumpulkan melalui survei, eksperimen, atau studi korelasi atau sumber data lainnya untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Teknik seperti regresi, korelasi, dan analisis varian digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel-variabel yang relevan. Dalam penelitian mengenai patologi sosial, analisis statistik ini sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi korelasi atau hubungan antara faktor-faktor sosial dan fenomena patologi sosial yang lain. Misalnya, hubungan antara kemiskinan dan tingkat kriminalitas. Jadi, mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor atau antara fenomena patologi sosial yang satu dengan yang lain. Kemudian tujuan yang umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif mengenai patologi sosial yaitu satu, mengukur tingkat dan intensitas patologi sosial. Jadi dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti dapat mengetahui seberapa sering, seberapa luas, seberapa parah masalah fenomena sosial. Jadi metode penelitian kuantitatif efektif digunakan untuk mengukur seberapa parah atau seberapa luas atau seberapa sering fenomena sosial tersebut terjadi di suatu populasi yang diteliti. Kemudian yang kedua yaitu untuk menguji hipotesis. Dengan metode kuantitatif, peneliti dapat memahami penyebab suatu patologi sosial dengan menguji hipotesis yang diajukan mengenai hubungan antar variabel yang mempengaruhi patologi sosial. Yang ketiga, membuat generalisasi. Dengan membuat metode kuantitatif,
teknik sampling yang benar dapat memberikan hasil penelitian yang dapat digeneralisasi. Jadi jika penelitiannya benar, jika kita melakukan penelitian di populasi A, maka bisa digeneralisasikan ke populasi-populasi yang lainnya tanpa melakukan penelitian ulang. Kemudian yang keempat yaitu menguji efektivitas program atau kebijakan. Metode penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau menguji sebuah program atau sebuah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial. Kemudian dan ada lain banyak sebagainya, saya hanya menyebutkan beberapa. Kemudian kelebihan dari penelitian kuantitatif ini bersifat objektif karena menggunakan data berupa angka dan dapat dianalisis secara statistik. Kemudian hasil penelitiannya dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, proses penelitiannya lebih sistematis dan struktur. Kemudian efisiensi tinggi dalam pengumpulan dan penganalisisan data karena dapat menggunakan bantuan perangkat lunak. Karena sekarang metode penelitian kuantitatif sudah dapat menggunakan software atau menggunakan perangkat-perangkat gadget atau lain sebagainya. Kemudian kekurangannya, pemahamannya kurang mendalam meskipun bersifatnya lebih luas dan dapat digeneralisasi, tapi pemahaman tentang suatu penelitian itu kurang mendalam karena seringkali tidak menggali secara dalam makna dari sebuah fenomena sosial yang diteliti. Dan yang kedua, bersifat lebih kaku dan kurang fleksibel karena bersifat terstruktur, jadi sudah tidak mungkin fleksibel karena sudah terstruktur dan sudah tersistem. Kemudian selanjutnya, sulit digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengukur kompleksitas masalah sosial. Jadi itulah tentang metode penelitian kualitatif yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.